Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara pecahan keramik berdenting keras, membelah keheningan malam di ruang tamu mewah bernuansa minimalis itu. Vas bunga kristal yang diimpor langsung dari Italia kini hancur berkeping-keping di atas lantai marmer. Sama hancurnya dengan perasaan Alia yang berdiri mematung di sudut ruangan. Di hadapannya, Raka berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah padam karena amarah yang tak terkendali. Kau itu benar-benar tidak berguna. Alia, berapa kali kukatakan, jangan pernah mencampuri urusan bisnisku. Kau hanya seorang istri, tugasmu duduk diam dan melayaniku, bukan memberi saran sok tahu tentang investasi. Bentak Raka. Suaranya menggelegar, memantul di langit-langit rumah yang tinggi. Alia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit itu sudah terlalu sering singgah hingga hatinya terasa mati rasa. Aku hanya mengingatkanmu, Raka. Proyek itu terlalu berisiko. Uang yang kau gunakan itu bukan jumlah yang sedikit. Jika gagal, kita bisa kehilangan segalanya. Kita. Tidak ada kata, kita, dalam kesuksesanku. Raka tertawa sinis. Sebuah tawa yang meremehkan. Ini rumahku, uangku, dan kejayaanku. Kau hanya wanita yang beruntung aku pungut dari keluarga miskinmu di desa. Tanpa aku, kau mungkin masih mencuci baju di sungai atau menjadi guru honorer dengan gaji recehan. Raka melangkah mendekat, mengintimidasi Alia dengan postur tubuhnya. Selama 3 tahun pernikahan, Raka telah berubah dari pria yang sopan menjadi sosok yang haus akan pengakuan dan kekuasaan. Kesuksesan instan sebagai direktur di sebuah perusahaan distribusi besar telah membutakan matanya. Ia merasa dunia berputar di bawah telapak kakinya. Aku sudah muak melihat wajahmu yang selalu merasa paling benar itu, desis Raka. Ia merogoh saku celananya, mengambil ponsel terbaru dengan kasar, dan menekan sebuah nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Alia mengerutkan kening. Siapa yang kau telepon? Raka tidak menjawab. Ia justru menyalakan fitur loudspeaker. Setelah beberapa nada sambung, terdengar suara pria tua yang lembut namun terdengar lelah dari seberang sana. Itu adalah suara Pak Surya, ayah Alia. Halo, Raka? Ada apa menelepon malam-malam begini? Nah, apa Alia baik-baik saja? Tanya Pak Surya dengan nada cemas yang sangat tulus. Raka menyeringai ke arah Alia, sebuah seringai kemenangan yang kejam. Dengarkan baik-baik, Pak Tua. Putrimu ini sudah bukan bagian dari keluarga kami lagi. Aku sudah menceraikannya secara lisan dan tulisan malam ini juga. Dia wanita pembawa sial yang hanya tahu cara menghabiskan uangku dan menggurui caraku bekerja. Keheningan sesaat menyelimuti sambungan telepon itu. Alia memejamkan mata. Hatinya berdenyut nyeri membayangkan raut wajah ayahnya di sana. Raka, apa yang kau katakan? Masalah apa yang sebenarnya terjadi? Tolong bicarakan baik-baik. Suara Pak Surya terdengar bergetar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku sudah muak. Silakan jemput dan bawa ia pulang dari rumahku sekarang juga. Aku beri waktu 30 menit. Jika dalam 30 menit tidak ada yang menjemputnya, aku akan melempar semua barang-barangnya ke tempat sampah di depan gerbang. Jangan harap dia bisa membawa sepeser pun harta dariku. Bentak Raka dengan nada tinggi sebelum memutuskan sambungan telepon secara sepihak. Raka melemparkan ponselnya ke atas sofa kulit. Ia menunjuk ke arah tangga dengan jarinya yang gemetar karena emosi. Sana, masuk ke kamar dan kemasi barang-barangmu. Ingat, hanya pakaian yang kau bawa saat kau datang dulu. Perhiasan, tas bermerek, dan semua yang kubeli dengan uangku. Jangan berani-berani kau sentuh. Alia menarik napas panjang. Ia menatap Raka, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan rasa kasihan yang mendalam. Kau benar-benar yakin dengan keputusan ini, Raka? Kau memintaku pergi dari rumah ini sekarang juga. Sangat yakin. Aku sudah tidak sabar melihat rumah ini bersih dari parasit sepertimu. Jawab Raka ketus. Ia kemudian berjalan menuju bar mini di sudut ruangan, menuangkan minuman ke gelas kristal, dan duduk bersantai seolah baru saja memenangkan sebuah trofi. Alia mengangguk pelan.
Baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat satu hal, Raka, roda itu berputar. Dan terkadang, putarannya jauh lebih cepat dari yang kau bayangkan. Alia berbalik dan melangkah menaiki tangga dengan tenang. Langkah kakinya terdengar mantap, tanpa ragu. Di dalam hatinya, sebuah beban yang selama ini menghimpit seolah terangkat. Selama 3 tahun ia mencoba menjadi istri yang penurut, menyembunyikan jati dirinya demi sebuah tes kesetiaan yang ia buat sendiri. Ia ingin dicintai karena dirinya, bukan karena harta keluarganya. Namun malam ini, Raka telah gagal dalam tes tersebut dengan cara yang paling hina. Sambil berjalan menuju kamar, Alia mengambil ponsel kecil yang selama ini jarang ia gunakan. Ia mengetik sebuah pesan singkat kepada ayahnya. "Ayah, waktunya sudah tiba. Jemput aku dengan cara yang pantas. Bawa pengacara Bram dan Pak RT sekalian. Biar laki-laki ini tahu siapa yang sebenarnya menumpang di sini." Alia kemudian masuk ke kamar, tidak menyentuh lemari pakaian mahal berisi baju-baju desainer. Ia hanya membuka laci paling bawah, mengambil sebuah koper kecil usang yang ia bawa dari rumah ayahnya dulu. Di dalamnya, ia memasukkan beberapa helai pakaian sederhana dan sebuah map kulit berwarna coklat tua yang selama ini ia kunci rapat. Map yang berisi bukti sah kepemilikan bangunan yang selama ini Raka klaim sebagai miliknya. Di bawah, Raka menenggak minumannya dengan rakus, masih merasa bangga dengan keberaniannya mengusir sang istri. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di luar sana, sebuah konvoi kendaraan hitam mulai bergerak membelah jalanan kota menuju rumahnya. Dan ia juga tidak tahu bahwa 30 menit dari sekarang, hidupnya yang penuh kesombongan akan runtuh seakar-akarnya. Keheningan di dalam kamar utama terasa begitu peka, berbanding terbalik dengan kebisingan yang baru saja terjadi di lantai bawah. Alia berlutut di depan tempat tidur. Tangannya dengan tenang melipat sehelai gamis katun tua yang sudah agak pudar warnanya. Ini adalah pakaian yang ia kenakan saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini sebagai seorang istri, saat ia masih percaya bahwa cinta bisa tumbuh subur di atas kejujuran yang tertunda. Di luar pintu kamar, terdengar langkah kaki Raka yang berat dan tidak beraturan. Pria itu sengaja mondar-mandir di koridor, sesekali menendang pintu kamar hanya untuk memprovokasi Alia. "Heh, parasit. Sudah selesai belum? Jangan mencoba mencuri jam tangan koleksiku atau perhiasan yang kupajang di sana. Aku tahu otak licik keluargamu pasti sedang mengincar harta Gonogini, kan?" teriak Raka dari balik pintu. Alia tidak menyahut. Ia menutup koper kecilnya dengan sekali klik. Suaranya yang pelan namun tegas bergumam pada diri sendiri. "Harta Gonogini? Lucu sekali." Ia berdiri dan berjalan menuju meja rias. Di sana berderet botol-botol parfum seharga jutaan rupiah, kotak perhiasan berisi berlian, dan berbagai tas mewah yang sengaja dipamerkan Raka kepada kolega bisnisnya untuk menunjukkan betapa dermawan dirinya sebagai suami. Alia sama sekali tidak melirik benda-benda itu. Ia justru meraih sebuah kotak musik kayu kecil yang usang, satu-satunya benda yang benar-benar miliknya sejak kecil. Alia memutar kunci kotak musik itu. Alunan melodi Swan Lake yang lembut mengisi kamar. Melodi itu seolah menjadi lagu pemakaman bagi pernikahannya yang telah mati. Ia teringat bagaimana 3 tahun lalu, ia memohon kepada ayahnya untuk membiarkannya hidup mandiri. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa dicintai oleh pria yang tulus, bukan pria yang menjilat kaki ayahnya hanya demi modal usaha. "Aku yang salah, ayah," bisik Alia pada bayangannya di cermin. "Aku terlalu percaya pada topengnya." Pintu kamar tiba-tiba terbuka kasar. Raka berdiri di ambang pintu dengan wajah meremehkan. Ia melihat koper kecil di tangan Alia dan tertawa terbahak-bahak. "Hanya itu? Baguslah. Setidaknya kau tahu diri. Tapi tunggu dulu. Apa yang kau pegang itu?" Raka melangkah masuk, merebut kotak musik dari tangan Alia. "Barang rongsokan apa ini? Kau mau membawa sampah ini keluar dari rumah megahku? Memalukan." Raka hendak melempar kotak itu ke arah balkon, namun Alia menahan lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Matanya yang biasanya lembut kini menatap Raka dengan tajam, sedingin es kutub. "Letakkan." Itu, Raka.
Ucap Alia tiap kata dengan penekanan yang membuat Raka sesaat terdiam. Raka yang terkejut dengan keberanian Alia melepaskan kotak itu ke atas kasur sambil mendengus. Cih, ambil saja sampah itu. Cepat keluar. Aku sudah menelepon Siska. Dia akan datang malam ini juga untuk menemaniku. Setidaknya dia wanita yang tahu cara menghargai pria sukses seperti aku, bukan wanita kaku dan membosankan sepertimu. Mendengar nama Siska, sekretaris Raka yang selama ini dicurigai Alia memiliki hubungan gelap dengan suaminya, Alia hanya tersenyum tipis. Siska. Oh, silakan. Aku harap dia benar-benar menyukaimu, bukan hanya menyukai fasilitas yang kau berikan. Alia melangkah melewati Raka, menyeret kopernya yang ringan. Namun, saat mencapai pintu, ia berhenti sejenak tanpa menoleh. Raka, kau selalu bangga menyebut rumah ini sebagai istanamu. Kau selalu bilang kau membelinya dengan cicilan hasil kerja kerasmu di perusahaan distribusi itu, kan? Tentu saja. Aku bekerja siang malam sementara kau hanya duduk manis. Balas Raka sombong. Lalu, apa kau pernah memeriksa siapa sebenarnya pemilik Yayasan Keluarga Pratama yang memegang sertifikat asli rumah ini? Dan siapa yang sebenarnya menandatangani surat pengangkatanmu sebagai direktur 3 tahun lalu? Raka mengerutkan kening. Wajahnya menunjukkan kebingungan sesaat sebelum kembali berubah menjadi angkuh. Apa peduliku dengan nama yayasan itu? Yang penting aku yang tinggal di sini dan aku yang memegang kendali. Perusahaan itu milik investor besar dari Jakarta, bukan urusanmu. Alia terkekeh pelan. Sebuah suara yang terdengar asing di telinga Raka. Investor besar itu adalah orang yang baru saja kau maki-maki di telepon, Raka. Dan rumah ini, kau bahkan tidak mampu membayar pajaknya jika aku tidak memotongnya dari dividen pribadiku setiap bulan. Bicara apa kau? Kau sudah gila karena ku ceraikan? Cepat pergi. Raka mendorong bahu Alia agar segera keluar dari koridor lantai 2. Alia menuruni anak tangga satu persatu. Setiap langkah terasa seperti membuang beban berat dari pundaknya. Di ruang tamu, ia melihat puing-puing vas kristal yang tadi dipecahkan Raka. Ia berhenti sebentar, mengambil satu kepingan kecil dan meletakkannya di meja. Sesuatu yang hancur karena kesombongan, tidak akan pernah bisa direkatkan kembali, Raka. Bahkan dengan uang sekalipun, ujar Alia tenang. Ia berjalan menuju pintu depan yang besar dan kokoh. Di luar, angin malam berhembus kencang, menerbangkan beberapa helai rambutnya. Alia berdiri di teras, menatap gerbang kompleks yang masih tertutup. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 21.45. 15 menit lagi menuju batas waktu yang ditentukan Raka. Raka mengekor di belakangnya, berdiri di ambang pintu dengan tangan bersedekap, siap untuk melontarkan hinaan terakhir saat penjemput Alia tiba. Ia membayangkan sebuah mobil tua yang berkarat atau mungkin ojek online yang akan menjemput putri guru desa itu. Mana ayahmu? Katanya 30 menit. Apa dia terlalu malu untuk menjemput putrinya yang dicerai karena tidak becus jadi istri? Raka terus memprovokasi. Alia hanya menatap lurus ke depan. Di kejauhan, ia melihat sorot lampu mobil yang sangat terang. Bukan hanya satu, tapi beberapa pasang lampu yang bergerak beriringan masuk ke area perumahan elit tersebut. Suara mesin mobil yang halus namun bertenaga mulai terdengar mendekat. Alia menoleh sedikit ke arah Raka yang mulai tampak gelisah melihat deretan lampu tersebut. Ayahku tidak pernah terlambat, Raka. Dia hanya sedang menyiapkan pesta perpisahan yang tidak akan pernah kau lupakan seumur hidupmu. Raka menelan ludah. Jantungnya tiba-tiba berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. Ia melihat satpam kompleks berlari-lari kecil membukakan gerbang dengan sikap yang sangat hormat. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia dapatkan meski ia selalu memberi tips besar. Angin malam berhembus makin kencang, menyelinap di antara pilar-pilar beton rumah mewah itu, membawa hawa dingin yang mulai menusuk tulang. Namun, Raka tidak bergeming. Ia tetap berdiri di teras dengan dagu terangkat, mencoba mempertahankan postur angkuhnya meski di dalam hati mulai muncul kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Di sampingnya, koper kecil Alia tergeletak pasrah, kontras dengan kemegahan pintu jati yang menjadi latar belakangnya.
Kenapa kau diam saja? Tanya Raka ketus, memecah keheningan. Mana kendaraan jemputanmu? Apa ayahmu sedang meminjam mobil tetangga dulu agar tidak terlalu malu masuk ke kompleks ini? Alia tidak menjawab. Ia tetap berdiri dengan tenang. Matanya menatap lurus ke jalanan aspal yang diterangi lampu taman temaram. Ketenangan itu justru membuat Raka semakin kesal. Ia merasa seharusnya Alia menangis, bersujud di kakinya, atau setidaknya memohon agar tidak diusir di tengah malam seperti ini. Keheningan Alia terasa seperti sebuah ejekan yang tak bersuara. Kau tahu, Alia, Raka melanjutkan dengan nada merendahkan. Besok pagi, seluruh kompleks ini akan tahu bahwa kau hanyalah wanita yang tidak becus menjaga suami. Aku akan menceritakan pada semua orang bagaimana kau mencoba mengatur keuanganku padahal kau sendiri tidak punya modal apa-apa. Kau pikir dengan wajah cantikmu itu, kau bisa selamanya memperalatku? Di luar sana, ribuan wanita jauh lebih hebat darimu mengantre untuk menggantikan posisimu. Raka melirik jam tangannya yang berlapis emas. Tersisa 10 menit. Jika ayahmu tidak muncul, aku benar-benar akan menyeretmu ke pos satpam dan meninggalkanmu di sana. Aku tidak punya waktu untuk drama keluarga melarat. Alia akhirnya menoleh. Ia menatap Raka dengan tatapan yang sangat datar, seolah sedang melihat orang asing yang tidak penting. Kau sangat terobsesi dengan waktu dan status, Raka. Tapi kau lupa bahwa status itu bisa menguap secepat embun pagi saat matahari terbit. Statusku adalah hasil kerja keras. Seru Raka sambil memukul dadanya sendiri. Aku naik dari posisi staf biasa menjadi direktur dalam waktu singkat karena kecerdasanku. Perusahaan sangat bergantung padaku. Investor melihat potensi besar dalam diriku. Kau hanya pelengkap dekorasi di rumah ini. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Raka, sorot lampu yang tadi terlihat di kejauhan kini mulai membesar. Suara deru mesin mobil yang berat dan berwibawa mulai terdengar. Bukan suara mesin mobil tua yang batuk-batuk, melainkan suara mesin V8 yang halus dan penuh tenaga. Raka menyipitkan mata. Ia melihat sebuah mobil sedan hitam mengkilap bermerek Mercedes-Maybach berada di posisi paling depan, diikuti oleh 2 mobil SUV hitam besar yang tampak seperti kendaraan pengawal. Iring-iringan itu tidak berhenti di rumah lain. Mereka melambat tepat di depan rumah Raka. Siapa mereka? Apa ada tetangga baru yang pindah malam-malam begini? Gumam Raka. Suaranya sedikit bergetar. Ia merasa aneh, karena satpam kompleks yang biasanya hanya mengangguk malas saat ia lewat, kini tampak berdiri tegak di samping gerbang, memberikan penghormatan formal dengan tangan di pelipis. Mobil-mobil itu berhenti dengan presisi sempurna. Sebelum Raka sempat mencerna apa yang terjadi, pintu mobil SUV di belakang terbuka. 4 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam dan AirPH di telinga mereka turun dengan sigap. Mereka langsung mengambil posisi di sekitar mobil utama, menjaga perimeter dengan sangat profesional. Alia, siapa mereka? Tanya Raka, kali ini dengan nada yang jauh lebih rendah, hampir seperti bisikan ketakutan. Alia tetap diam. Ia melangkah 1 langkah ke depan, mendekat ke arah tangga teras. Pintu penumpang Mercedes-Maybach yang berada di barisan depan kemudian terbuka. Seorang pria paruh baya turun dengan gerakan yang tenang namun sangat berwibawa. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap dari bahan wol kualitas tertinggi yang disetrika sempurna. Di pergelangan tangannya melingkar jam tangan yang harganya mungkin bisa membeli 10 mobil Raka. Raka tertegun. Wajah itu, ia mengenalnya. Meski sering melihat pria itu dalam balutan kaos polo sederhana atau kemeja batik usang saat berkunjung ke rumah mertuanya di desa, Raka tahu persis siapa pria itu. Itu adalah Pak Surya, ayah Alia yang selama ini ia anggap sebagai pensiunan guru yang tidak memiliki pengaruh apapun. Namun, penampilan Pak Surya saat ini benar-benar berbeda. Tatapan matanya yang biasanya hangat dan penuh kebapakan, kini berubah menjadi tajam dan dingin, setajam silet yang siap mengiris harga diri Raka. Ayah! Raka berbisik. Kakinya tanpa sadar mundur 1 langkah. Di belakang Pak Surya, turun seorang pria lain yang lebih muda, membawa tas kerja kulit yang tampak berat. Raka mengenalinya juga. Itu adalah Bramantio, pengacara paling ditakuti di kalangan pebisnis kelas atas yang dikenal sebagai Sang Pembersih.
Kehadiran Bramantio di sana adalah sinyal bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Pak Surya berjalan mendekat melewati gerbang yang sudah terbuka lebar. Ia tidak memandang Raka sama sekali. Fokusnya hanya tertuju pada putrinya yang berdiri di teras dengan koper kecil di sampingnya. "Putriku." Suara Pak Surya terdengar berat namun penuh wibawa, bergema di keheningan malam. "Sudah cukup bermain-mainnya. Ayah sudah menjemputmu." Alia tersenyum. Kali ini sebuah senyum yang tulus. "Terima kasih, Ayah. Maaf jika aku membuat Ayah harus menempuh perjalanan jauh malam ini." "Untukmu, tidak ada yang jauh," jawab Pak Surya. Ia kemudian menoleh perlahan ke arah Raka yang masih mematung di ambang pintu, seperti patung garam yang siap hancur tersiram hujan. "Jadi," Pak Surya berkata sambil menatap Raka dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan, "Kau tadi bilang di telepon bahwa putriku sudah bukan bagian dari keluargamu lagi? Dan kau menyuruhku membawanya pulang dari rumahmu?" Raka mencoba membuka mulut, mencoba memaksakan sebuah tawa atau kata-kata sombong yang tadi ia lontarkan dengan mudah, namun tenggorokannya terasa tersumbat. Keberaniannya yang tadi meluap-luap kini hilang tanpa bekas, digantikan oleh rasa ngeri yang merayap dari telapak kaki hingga ke jantungnya. "Anu, Pak Surya, ini hanya salah paham." Suara Raka terbata-bata, nyaris tidak terdengar. "Salah paham?" Pak Surya tersenyum dingin. Ia memberikan isyarat kepada Bramantio yang berdiri di belakangnya. "Bram, berikan dia sedikit pencerahan tentang definisi rumahmu dan posisimu yang sebenarnya." Lampu sorot dari mobil-mobil hitam itu masih menyala, menciptakan bayangan panjang yang dramatis di dinding rumah. Raka merasa seolah-olah sedang berada di bawah lampu interogasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia memandang ke arah deretan mobil mewah tersebut, lalu beralih pada 4 pria berbadan tegap yang berdiri kaku seperti tembok baja di sekeliling halaman rumahnya, atau yang selama ini ia yakini sebagai rumahnya. "Pak Surya, Pak Bram." Suara Raka bergetar, mencoba mencari sisa-sisa keberanian yang tadi ia pamerkan di hadapan Alia. "Maksud saya, tadi itu kami hanya sedang berargumen. Masalah rumah tangga biasa. Tidak perlu sampai membawa pengacara dan pengawal seperti ini, kan?" Raka mencoba memaksakan senyum ramah, namun wajahnya justru terlihat seperti orang yang sedang menahan sakit. Ia melangkah maju 1 langkah, berniat menyalami Pak Surya untuk mencairkan suasana. Namun, salah satu pria bersetelan jas hitam dengan sigap menghadang jalannya, memberikan tatapan yang begitu mengancam hingga Raka spontan mundur 3 langkah. "Jangan mendekat jika tidak diizinkan," ucap pria bertubuh tegap itu dengan suara rendah yang berat. Pak Surya tidak bergeming. Ia berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap Raka seolah-olah sedang melihat serangga kecil yang mengganggu. "Tadi di telepon suaramu sangat menggelegar. Raka, kau bicara tentang membuang barang-barang putriku ke tempat sampah. Kau bicara tentang kekuasaan dan rumah megah ini. Kemana perginya suara lantang itu sekarang?" Raka menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sekering padang pasir. Itu hanya emosi sesaat, Pak. Alia seringkali membuat saya kesal dengan saran-sarannya yang tidak masuk akal tentang bisnis. Saya hanya ingin memberinya pelajaran agar dia lebih menghormati saya sebagai kepala keluarga." "Memberinya pelajaran?" Pak Surya terkekeh, namun tawanya tidak mengandung humor sedikitpun. "Kau ingin memberi pelajaran pada orang yang selama ini menjaga agar kau tidak jatuh miskin? Menarik sekali." Pak Surya kemudian menoleh ke arah Bramantio. "Bram, silakan." Bramantio, sang pengacara kondang yang wajahnya sering muncul di berita-berita hukum nasional, melangkah maju. Ia membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah map transparan berisi beberapa lembar dokumen dengan segel resmi kenegaraan. Ia mengenakan kacamata bacanya dengan gerakan yang sangat lambat, sengaja untuk menyiksa mental Raka. "Saudara Raka," ucap Bramantio dengan nada profesional yang dingin, "saya di sini bukan untuk membicarakan masalah rumah tangga Anda. Itu urusan pengadilan agama nantinya. Saya di sini untuk membicarakan masalah aset. Berdasarkan instruksi klien saya, Bapak Surya Pratama, dan pemilik sah aset ini
Ibu Alia Pratama, kami di sini untuk melakukan pengambil alihan fisik. Pengambil alihan fisik? Apa maksud Anda? Ini rumah saya. Saya yang mencicilnya setiap bulan, teriak Raka, mencoba melakukan perlawanan terakhir meski suaranya melengking karena panik. Bramantio tersenyum tipis. Sebuah senyum yang sering ia berikan pada lawan bicaranya sebelum ia menghancurkan mereka di persidangan. Mencicil? Mari kita luruskan fakta hukumnya. Anda memang membayar sejumlah uang setiap bulan kepada sebuah perusahaan pembiayaan. Namun, tahukah Anda bahwa perusahaan pembiayaan itu adalah anak perusahaan dari Pratama Group? Raka terdiam. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Dan tahukah Anda, lanjut Bramantio sambil menyodorkan selembar dokumen ke depan wajah Raka, bahwa cicilan yang Anda bayar itu sebenarnya hanya setara dengan biaya perawatan taman dan kolam renang di rumah ini? Harga asli rumah di kawasan elit ini adalah 25 miliar rupiah. Dengan gaji Anda sebagai direktur, Anda butuh waktu 100 tahun untuk melunasinya. Selisih harganya dibayar tunai oleh Yayasan Keluarga Pratama sebagai hadiah pernikahan untuk Ibu Alia. Dunia seolah runtuh menimpa kepala Raka. Ia meraih dokumen itu dengan tangan gemetar. Di sana tertera dengan jelas, sertifikat hak milik atas nama Alia Pratama. Di lembar berikutnya, terdapat rincian aliran dana yang menunjukkan bahwa selama 3 tahun ini, Raka hanyalah penyewa yang diberi fasilitas luar biasa karena statusnya sebagai suami Alia. Ini tidak mungkin. Alia bilang dia dari keluarga sederhana. Ayahnya hanya guru. Gumam Raka. Matanya liar mencari jawaban di wajah Alia yang masih berdiri tenang di atas teras. Alia melangkah turun dari teras, mendekati ayahnya. Aku memang putri seorang guru, Raka. Ayahku selalu mengajarkanku untuk rendah hati dan tidak sombong dengan harta. Itulah sebabnya aku setuju saat ayah menyarankanku untuk hidup sederhana di awal pernikahan kita. Aku ingin tahu, apakah kau mencintaiku karena siapa aku, atau karena apa yang aku punya? Alia berhenti tepat di hadapan Raka. Dan malam ini, kau sudah memberikan jawabannya dengan sangat jelas. Kau tidak hanya menghinaku, tapi kau juga menghina ayahku, orang yang paling kuhormati di dunia ini. Raka terjatuh terduduk di lantai teras. Kakinya terasa seperti jeli. Semua kesombongannya, semua egonya yang setinggi langit, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Iring-iringan mobil mewah di depannya bukan sekadar penjemputan, melainkan proklamasi kekuasaan yang selama ini ia abaikan. Pak Surya. Alia, maafkan aku. Aku hilaf. Raka mulai meracau, mencoba meraih ujung sepatu Pak Surya, namun lagi-lagi dihalangi oleh pengawal. Hilaf adalah saat kau lupa mematikan lampu, Raka. Ucap Pak Surya dengan nada yang dalam dan bergetar karena amarah yang tertahan. Tapi menghina dan mengusir istrimu sendiri setelah semua yang ia berikan padamu, itu bukan hilaf. Itu adalah karakter aslimu. Pak Surya menatap rumah megah itu, lalu kembali menatap Raka. Tadi kau bilang putrimu sudah bukan bagian dari keluargamu. Kau benar. Mulai detik ini, dia kembali menjadi bagian dari keluarga Pratama sepenuhnya. Dan karena rumah ini adalah milik keluarga Pratama. Pak Surya menjeda kalimatnya, memberikan tekanan yang luar biasa berat pada udara di sekitar mereka. Maka sesuai dengan ucapanmu tadi, silakan angkat kaki dari rumah ini sekarang juga. Raka mendongak. Wajahnya pucat pasi. Sekarang? Tapi ini sudah tengah malam. Pak, saya mau pergi kemana? Bukankah kau tadi bilang ingin membuang barang-barang Alia ke tempat sampah jika dalam 30 menit tidak dijemput? Tanya Pak Surya tanpa belas kasihan. Sekarang, aku memberikanmu waktu 15 menit. Kemasi barang-barangmu, atau pengawal-pengawalku yang akan membuangnya, bersama dengan dirimu, ke jalanan. Konvoi mobil hitam itu masih menyala. Lampu-lampunya seperti mata naga yang mengawasi setiap gerak-gerik Raka yang kini merangkak masuk ke dalam rumah dengan penuh kehinaan. Raka merangkak masuk ke dalam rumah yang selama ini ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya. Setiap sudut ruangan yang dulu terasa megah, kini seolah mengecil dan menghimpitnya. Di luar, suara mesin mobil Mercedes Maybach itu masih menderu halus,
konstan, seolah-olah sedang menghitung mundur waktu yang tersisa baginya. Ia berdiri di tengah ruang tamu, menatap foto pernikahan besar yang terpampang di dinding. Di foto itu, ia tersenyum lebar, sementara Pak Surya berdiri di samping mereka dengan batik sederhana. Raka teringat bagaimana dulu ia sering meremehkan mertuanya itu. Saat acara keluarga, Raka akan memamerkan jam tangan barunya atau bercerita tentang relasi bisnisnya yang hebat, dengan nada menggurui. Sementara Pak Surya hanya mendengarkan sambil sesekali mengangguk sopan. Raka mengira diamnya Pak Surya adalah bentuk kekaguman orang desa terhadap kesuksesan orang kota. Bodoh. Aku benar-benar bodoh. Maki Raka pada dirinya sendiri. Tangannya gemetar saat mencoba membuka laci lemari untuk mencari tas atau apapun yang bisa digunakan untuk membawa barang-barangnya. Sementara itu, di halaman depan, Pak Surya masih berdiri tegak. Bramantio, sang pengacara, menyerahkan sebuah tablet digital kepada Pak Surya yang memperlihatkan data real-time dari bursa saham dan struktur organisasi beberapa perusahaan. Semuanya sudah siap, Pak Surya. Perintah pembekuan posisi saudara Raka di Pratama Distribution sudah ditandatangani oleh Dewan Komisaris. Secara hukum, mulai pukul 00 nanti, ia bukan lagi direktur. Lapor Bramantio dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh Raka yang sedang panik di dalam. Mendengar hal itu, Raka berlari keluar lagi ke teras dengan wajah pucat. Apa maksudnya? Direktur? Pak Surya, Anda pemilik perusahaan tempat saya bekerja. Pak Surya akhirnya menoleh, menatap Raka dengan tatapan yang sangat dingin. Kau pikir bagaimana bisa seorang pria muda tanpa pengalaman manajerial yang mumpuni sepertimu bisa langsung melesat menjadi direktur di perusahaan sebesar itu dalam 3 tahun? Kau pikir itu karena kejeniusanmu? Pak Surya melangkah pelan mendekat ke arah Raka. Setiap langkah sepatunya yang mengkilap terdengar seperti ketukan palu hakim. Namaku Surya Pratama. Aku mendirikan Pratama Group dari nol. Dan perusahaan distribusi tempatmu bekerja itu hanyalah salah satu unit kecil yang kusisihkan sebagai tempat bermain untuk menantuku. Aku ingin kau belajar bertanggung jawab. Aku ingin kau belajar bagaimana rasanya memegang amanah. Tapi ternyata, aku memberikan pedang pada orang yang salah. Raka terhuyung, bersandar pada pilar rumah. Identitas Pak Surya yang sebenarnya bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Surya Pratama adalah nama yang sering disebut-sebut di majalah bisnis sebagai salah satu naga ekonomi yang sangat tertutup, low profile. Ia jarang muncul di televisi, namun namanya tertulis di gedung-gedung pencakar langit dan pelabuhan peti kemas. Selama ini kau merasa hebat karena mengelola ribuan karyawan. Tapi kau bahkan tidak tahu bahwa pemilik mayoritas saham perusahaan itu adalah yayasan yang dikelola istrimu sendiri, lanjut Pak Surya. Setiap laporan kinerja yang kau banggakan itu, setiap bulan masuk ke meja kerja Alia untuk disetujui. Istrimu yang kau sebut, tidak tahu apa-apa. Itulah yang sebenarnya menjaga agar kau tidak dipecat saat kau melakukan kesalahan fatal di tahun pertama. Alia berdiri di samping ayahnya. Wajahnya tidak menunjukkan dendam. Hanya kekecewaan yang mendalam. Aku ingin kau sukses dengan caramu sendiri, Raka. Makanya aku tidak pernah memberitahumu. Aku ingin kita membangun semuanya dari bawah. Meskipun secara teknis aku sudah punya segalanya. Tapi ternyata, sedikit kekuasaan saja sudah cukup untuk merubahmu menjadi monster. Raka menatap Alia dengan pandangan yang kosong. Ia teringat saat-saat ia pulang malam dan membentak Alia karena merasa lelah bekerja. Sementara Alia hanya menyiapkan air hangat dan makan malam tanpa mengeluh. Ia teringat bagaimana ia sering menghina keluarga Alia sebagai beban. Saat Pak Surya mengirimkan hasil kebun dari desa. Ternyata, hasil kebun itu hanya kedok dari seorang pria yang bisa saja membeli seluruh desa tersebut beserta isinya. Pak Surya, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Raka jatuh berlutut. Suaranya parau karena tangis yang mulai pecah. Saya akan berubah. Saya akan menjadi suami yang baik untuk Alia. Saya akan bekerja lebih keras lagi. Kesempatan itu sudah habis saat kau membentakku di telepon dan menghina putriku sebagai sampah. Jawab Pak Surya tegas. Kesempatan itu hilang saat kau mengancam akan membuang barang-barangnya ke tempat sampah. Sekarang, waktu 15 menitmu sudah berjalan 10 menit.
Tiba-tiba, suara sirene mobil polisi terdengar mendekat. Bukan untuk menangkap siapapun, tapi sebagai protokol pengamanan rutin untuk kepulangan seorang Surya Pratama. 2 motor patroli berhenti di depan iring-iringan mobil hitam itu. Raka melihat ke arah gerbang. Ia melihat tetangga-tetangganya mulai mengintip dari balik jendela dan balkon rumah mereka. Para penghuni kompleks elit itu tentu penasaran melihat keributan di rumah Raka yang biasanya tenang. Raka yang selama ini selalu menjaga image sebagai pria sukses dan berkelas, kini harus menanggung malu yang luar biasa. Ia terlihat seperti pecundang yang diusir dari rumahnya sendiri di depan mata orang-orang yang selama ini ia coba buat terkesan. Bram, panggil Pak Surya. Pastikan semua aset yang merupakan milik perusahaan atau milik Alia tidak dibawa olehnya. Termasuk mobil SUV putih di garasi itu. Itu adalah aset kantor. Raka terperanjat. Tapi itu mobil yang saya pakai setiap hari. Saya tidak punya kendaraan lain. Kau punya kaki, kan? Gunakan itu untuk keluar dari sini, sahut Pak Surya tanpa perasaan. Raka tersedu-sedu, meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam hitungan menit. Ia yang tadinya merasa sebagai raja di istana megah ini, kini hanyalah seorang pria malang yang tidak memiliki apa-apa. Kebenaran tentang siapa sebenarnya Pak Surya bukan hanya menghancurkan egonya, tapi juga menghancurkan seluruh masa depannya yang ia bangun di atas pondasi kesombongan. Alia menatap koper kecilnya, lalu menatap Raka untuk terakhir kalinya di dalam rumah itu. Ayo, ayah, aku sudah siap untuk pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Raka berdiri mematung di tengah ruang tamu yang luasnya kini terasa mencekik. Kalimat Pak Surya tentang aset kantor dan milik Alia terus berdenging di telinganya seperti alarm peringatan bencana. Ia memandang berkeliling, sofa kulit Chesterfield yang ia klaim dibeli dari bonus tahunannya, lampu gantung kristal yang ia ceritakan pada teman-temannya sebagai hasil negosiasi proyek besar, hingga karpet sutra Persia yang ia injak sekarang. Semuanya seolah mulai memudar dari genggamannya. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Raka, suaranya serak. Aku punya bukti. Aku menandatangani surat-suratnya. Bramantio, sang pengacara, melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sangat tenang, seolah sedang berjalan di kantornya sendiri. Ia tidak melepas sepatunya, sebuah tindakan yang biasanya akan membuat Raka mengamuk karena merasa kebersihan rumahnya dinodai. Namun kali ini, Raka hanya bisa diam. Saudara Raka, Anda memang menandatangani banyak surat selama 3 tahun ini, ujar Bramantio sambil membuka map coklat yang lain. Tetapi, apakah Anda pernah membaca dengan teliti pasal-pasal di bagian bawah dengan huruf berukuran 4 poin? Atau apakah Anda terlalu sibuk membayangkan diri Anda sebagai tuan besar, hingga lupa melakukan due diligence? Bramantio mengeluarkan satu dokumen yang sudah dilaminasi rapi. Di bagian atasnya tertulis, Perjanjian pinjam pakai dan subsidi kepemilikan aset. Ini adalah dokumen yang Anda tandatangani saat kita bertemu di kantor pusat 3 tahun lalu, tepat setelah pernikahan Anda dengan Ibu Alia, lanjut Bramantio. Di sini tertulis bahwa rumah ini dibeli oleh Yayasan Keluarga Pratama. Status Anda di sini hanyalah sebagai penghuni yang disubsidi. Perusahaan membayar 90% dari nilai properti, sementara 10% sisanya diambil dari gaji Anda sebagai bentuk formalitas agar Anda merasa memiliki tanggung jawab. Raka merebut kertas itu. Matanya membelalak saat melihat tanda tangannya sendiri di atas materai. Di bawahnya, ada tanda tangan Alia sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan. Jadi, selama ini aku mencicil untuk rumah yang sudah dia miliki. Raka menoleh ke arah Alia yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya disinari cahaya bulan dan lampu mobil yang masih menyala di luar. Bukan mencicil, Raka, sahut Alia pelan. Uang yang dipotong dari gajimu itu sebenarnya masuk rekening tabungan pendidikan untuk anak-anak kita kelak, yang tadinya kuharap akan ada. Aku ingin kau belajar menyisihkan uang, karena aku tahu gaya hidupmu sangat boros. Aku tidak mengambil sepeser pun uangmu untuk rumah ini. Rumah ini sudah lunas sejak hari pertama kita masuk. Raka merasa kepalanya berputar. Semua kebanggaan yang ia bangun, perasaan bahwa ia adalah penyedia utama yang memberi perlindungan pada istri miskinnya,
ternyata hanyalah panggung sandiwara yang dirancang untuk menjaga harga dirinya sebagai laki-laki. Dan malam ini, ia sendiri yang merobohkan panggung itu dengan tangannya yang sombong. Lalu perusahaan? Tanya Raka lagi. Suaranya hampir hilang. Pratama Distribution, Bramantio menyela, adalah unit usaha di bawah kendali Ibu Alia. Seluruh aset perusahaan, termasuk mobil-mobil dinas, kartu kredit korporat yang Anda gunakan untuk menjamu teman-teman Anda, hingga jas yang Anda kenakan sekarang, secara teknis adalah milik perusahaan. Dan karena malam ini jabatan Anda dicopot secara tidak hormat karena pelanggaran etika dan perilaku buruk, maka semua fasilitas tersebut harus ditarik kembali saat ini juga. Jas-jas ini juga. Raka menatap setelan jas bermerek yang ia kenakan. Jas itu dibeli menggunakan kartu kredit kantor dengan alasan keperluan representasi direksi. Jadi, ya, itu milik kantor, jawab Bramantio tanpa ekspresi. Namun, karena kami masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan, kami tidak akan menyuruh Anda telanjang di jalanan. Anggap saja itu sedekah terakhir dari Ibu Alia. Di luar, para tetangga mulai memberanikan diri keluar ke pagar rumah mereka. Beberapa dari mereka memegang ponsel, seolah sedang merekam atau memotret kejadian langka ini. Raka, sang direktur muda yang selalu pamer mobil baru setiap tahun, kini terlihat seperti pesakitan yang sedang diadili di teras rumahnya sendiri. Pak Surya, saya mohon. Raka kembali mendekat ke arah mertuanya. Jangan usir saya sekarang. Berikan saya waktu sampai besok pagi untuk mencari tempat tinggal. Di mana saya harus tidur malam ini? Pak Surya melirik jam tangannya. Waktumu tersisa 2 menit. Raka, masalah di mana kau akan tidur? Itu bukan urusanku. Kau tadi begitu yakin bisa mengusir putriku dalam 30 menit tanpa peduli di mana dia akan tinggal. Sekarang, rasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat yang kau sebut istana. Tiba-tiba, seorang pria berseragam dari perusahaan jasa keamanan, yang merupakan bagian dari tim Pak Surya, masuk membawa beberapa stiker segel berwarna merah. Tanpa bicara, ia mulai menempelkan segel tersebut pada pintu gudang, ruang kerja Raka, dan garasi. Semua aset di dalam rumah ini sudah didata, ujar pria berseragam itu. Barang yang tidak terdata sebagai milik perusahaan atau milik Ibu Alia hanya pakaian di koper kecil ini. Ia menunjuk sebuah tas kain yang berisi beberapa potong baju santai milik Raka. Raka mengambil tas kain itu dengan tangan lemas. Ia merasa sangat kecil, sangat hina. Kehancurannya begitu total dan sistematis. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar membangun apapun. Ia hanya menumpang di atas kemurahan hati keluarga yang ia hina. Alia. Raka menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca, berharap ada sisa-sisa cinta yang bisa menyelamatkannya. Alia menarik napas panjang. Ia mengambil kunci rumah dari tangan Raka dengan gerakan perlahan. Kau tahu, Raka? Yang paling menyakitkan bukan karena kau menceraikanku, tapi karena kau menghina ayahku yang selama ini sangat menyayangimu seperti putranya sendiri. Selamat malam, mantan suamiku. Alia berbalik, masuk ke dalam mobil Mercedes Maybach bersama Pak Surya. Pintu mobil tertutup dengan bunyi dentuman yang solid, seolah menandakan akhir dari sebuah bab dalam hidup mereka. Bramantio memberikan isyarat kepada para pengawal. 2 orang pengawal segera berdiri di depan pintu utama, sementara yang lain mengawal Raka turun dari teras menuju gerbang luar. Silakan, Saudara Raka, ujar salah satu pengawal sambil membukakan gerbang kecil untuk pejalan kaki. Langkah Anda berikutnya adalah di luar properti ini. Raka melangkah keluar dari gerbang dengan kaki gemetar. Begitu ia melewati batas pagar, gerbang otomatis itu tertutup dengan suara berdenting yang tajam, menguncinya di luar. Ia berdiri di pinggir jalan, memeluk tas kainnya, di bawah tatapan sinis para tetangga dan sorot lampu mobil-mobil mewah yang kini mulai bergerak meninggalkan area tersebut, meninggalkannya dalam kegelapan dan kehinaan yang sempurna. Malam yang semakin larut tidak membuat suasana di sekitar kompleks perumahan elit itu mendingin. Sebaliknya, udara terasa semakin gerah bagi Raka yang kini berdiri di luar gerbang tinggi yang beberapa menit lalu adalah simbol kedaulatannya.
Ia memeluk tas kain berisi pakaiannya dengan erat. Seolah benda itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang sedang mengamuk. Di dalam mobil Mercedes Maybach yang bergerak perlahan menjauh, Alia duduk bersandar di jok kulit yang lembut. Ia menatap spion luar, melihat bayangan Raka yang semakin mengecil dan merana di bawah lampu jalan. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya sebuah kelegaan yang menyesakkan. Kau melakukannya dengan baik, putriku. Suara Pak Surya memecah keheningan di dalam kabin mobil yang kedap suara itu. Maafkan ayah karena membiarkanmu menjalani sandiwara ini terlalu lama. Ayah hanya ingin kau yakin. Alia menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Aku yang meminta ini, ayah. Aku ingin percaya bahwa ada pria yang mencintaiku tanpa melihat siapa ayah atau seberapa besar saldo rekening kita. Tapi ternyata, kejujuran yang kupendam justru membangkitkan monster dalam dirinya. Sementara itu, di pinggir jalan, ponsel Raka bergetar hebat di saku jasnya. Ia merogohnya dengan harapan ada keajaiban. Mungkin Siska, sekretarisnya, atau mungkin salah satu kolega bisnisnya yang bisa memberi tumpangan. Namun, saat layar ponsel menyala, bukan pesan cinta atau dukungan yang ia dapatkan. Grup WhatsApp kantor, Direksi Pratama Distribution, dipenuhi dengan notifikasi yang masuk bertubi-tubi. Raka membuka pesan tersebut dengan tangan gemetar. Pengumuman resmi, berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris nomor 044 KPPDI 2026, terhitung mulai tanggal 23 Januari 2026 pukul 23.30 WIB, Saudara Raka dinyatakan nonaktif dari jabatannya sebagai Direktur Utama. Seluruh hak akses, fasilitas, dan wewenang yang bersangkutan telah dicabut. Segala tindakan yang mengatasnamakan perusahaan setelah jam tersebut adalah ilegal. Di bawah pesan itu, foto surat keputusan yang ditandatangani oleh Alia Pratama sebagai komisaris utama terpampang nyata. Raka merasa dunianya benar-benar terbalik. Istri yang selama ini ia anggap hanya tahu cara memasak dan mengurus rumah, ternyata adalah atasan tertingginya di kantor. Tidak mungkin. Ska. Ya, Siska pasti tahu sesuatu. Gumam Raka panik. Ia segera mencari nomor Siska dan meneleponnya. Panggilan pertama ditolak. Panggilan kedua diangkat pada nada kelima. Halo, Siska? Siska, tolong aku. Ada kekacauan di rumah. Alia dan ayahnya mereka gila. Mereka bilang aku dipecat. Kau harus kesini sekarang. Jemput aku di depan gerbang kompleks. Teriak Raka histeris. Hening sejenak di seberang telepon. Kemudian, terdengar suara tawa kecil yang dingin, bukan suara lembut manja yang biasa Siska tunjukkan di kantor. Jemput kau? Untuk apa, Raka? Tanya Siska dengan nada meremehkan. Aku sudah tahu pengumuman itu. Aku baru saja menerima email dari Departemen HRD bahwa posisiku sebagai sekretaris direksi juga sedang ditinjau ulang, karena kedekatan pribadiku denganmu yang dianggap melanggar kode etik perusahaan. Tapi Siska, kita kan punya rencana. Kita akan menikah setelah aku menceraikan wanita parasit itu. Rencana itu ada karena kau punya jabatan dan fasilitas. Raka, sahut Siska ketus. Sekarang kau hanya pria pengangguran yang diusir dari rumah. Untuk apa aku bersamamu? Oh, dan satu lagi. Mobil BMW yang kau janjikan akan dibalik nama atas namaku bulan depan? Ternyata itu juga aset kantor yang sudah ditarik GPS-nya malam ini. Jangan pernah hubungi aku lagi. Cari saja gubuk untuk tidur malam ini. Klik. Sambungan terputus. Raka menatap layar ponselnya yang gelap dengan pandangan kosong. Kebohongan yang selama ini ia bangun, bahwa ia adalah pria idaman yang dipuja banyak wanita karena kehebatannya, runtuh seketika. Siska, wanita yang ia banggakan sebagai calon pengganti Alia, ternyata hanya mencintai fasilitas kantor yang melekat pada dirinya. Ia terduduk di trotoar, membiarkan jas mahalnya terkena debu jalanan. Ia teringat kembali semua kebohongan yang ia ucapkan kepada Alia. Ia sering mengaku lembur padahal sedang makan malam mewah dengan Siska menggunakan uang kantor. Ia mengaku bonus tahunannya kecil agar tidak perlu memberi uang lebih pada Alia. Padahal uang itu ia gunakan untuk pamer pada teman-temannya di klub golf. Semua kebohongan itu kini berbalik menghantamnya seperti bumerang.
Ia baru menyadari bahwa Alia bukan tidak tahu. Alia tahu semuanya. Selama ini Alia hanya diam, memberinya tali yang cukup panjang agar ia bisa memperbaiki diri. Namun Raka justru menggunakan tali itu untuk menjerat lehernya sendiri. Tiba-tiba, sebuah mobil patroli keamanan kompleks berhenti di depannya. Lampu rotatornya berputar, memantulkan warna merah dan biru di wajah Raka yang kuyu. "Maaf, Pak Raka," ujar satpam yang dulu selalu membungkuk hormat padanya. "Kami mendapat instruksi dari manajemen lingkungan dan pemilik rumah nomor 12. Anda dilarang berada di area sekitar sini. Kehadiran Anda dianggap mengganggu kenyamanan penghuni lain. Mohon segera meninggalkan area kompleks sekarang juga, atau kami terpaksa memanggil pihak kepolisian." "Tapi saya baru saja diusir. Saya tidak punya tempat tujuan." Raka mencoba membela diri. "Itu bukan urusan kami, Pak. Kami hanya menjalankan tugas. Silakan jalan ke arah gerbang luar sekarang." Satpam itu menunjuk ke arah jalan keluar dengan wajah tanpa ekspresi. Raka berdiri dengan susah payah. Kakinya terasa berat, hatinya terasa kosong. Ia mulai berjalan menyusuri trotoar, menjauh dari kehidupan mewah yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Setiap langkahnya terasa seperti hukuman atas setiap kata hinaan yang pernah ia lontarkan pada Alia dan ayahnya. Ia baru menyadari, kebohongan terbesar bukanlah apa yang ia sembunyikan dari Alia, melainkan kebohongan yang ia katakan pada dirinya sendiri, bahwa ia hebat tanpa bantuan siapapun. Malam ini, kebenaran telah menelanjanginya, menyisakan dirinya sebagai seorang pria malang yang bahkan tidak diinginkan oleh trotoar tempatnya berpijak. Langkah kaki Raka terseret di atas aspal jalanan yang mulai mendingin. Suara gesekan tas kainnya dengan paha terdengar seperti irama kesedihan yang monoton. Setelah melewati gerbang utama kompleks perumahan elit itu, ia kini berdiri di tepi jalan raya yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan yang berwarna kuning temaram seolah menyorotinya sebagai simbol kegagalan yang nyata. Raka merogoh sakunya, mencari dompet. Ia membukanya dan mendapati hanya ada beberapa lembar uang ratusan ribu dan beberapa lembar uang kecil. Totalnya tidak sampai 1 juta rupiah. Kartu kredit korporat berwarna hitam yang biasanya ia pamerkan saat membayar makan malam mewah kini hanya menjadi kepingan plastik tak berguna, karena sudah diblokir oleh sistem pusat Pratama Group. "Aku harus ke hotel." "Ya, hotel. Besok aku akan bicara dengan pengacara lain. Pasti ada celah hukum. Alia tidak bisa melakukan ini padaku begitu saja," gumamnya, mencoba menghibur diri dengan delusi yang tersisa. Ia menyetop taksi yang lewat. Sopir taksi melihat penampilan Raka yang berantakan, setelan jas mahal yang sudah kusut dan berdebu, serta tas kain yang terlihat seperti bungkusan baju kotor. "Ke Hotel Grand Astoria, Pak," perintah Raka, mencoba mengembalikan nada bicaranya yang otoriter. Namun, setibanya di lobi Hotel Bintang 5 itu, kenyataan pahit kembali menghantamnya. Resepsionis hotel menatapnya dengan sopan namun penuh selidik. "Maaf, Pak Raka. Kami baru saja menerima pemberitahuan dari sistem pemesanan pusat. Akun corporate member Anda atas nama Pratama Distribution telah ditangguhkan. Jika Anda ingin menginap, Anda harus menggunakan metode pembayaran pribadi dan membayar deposit tunai sebesar 5 juta rupiah untuk malam ini." Jelas resepsionis itu dengan senyum profesional yang terasa seperti sayatan bagi Raka. 5 juta? Biasanya tidak semahal itu, protes Raka. "Malam ini ada acara kenegaraan, Pak. Kamar yang tersedia hanya tipe suite. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi?" Raka menunduk, menatap isi dompetnya yang menyedihkan. Ia tidak punya pilihan selain berbalik dan keluar dari lobi hotel yang megah itu dengan kepala tertunduk. Di pintu keluar, ia berpapasan dengan beberapa mantan kolega bisnisnya yang sedang tertawa. Raka segera menutupi wajahnya dengan tas kain, merasa takut dan malu jika identitasnya terbongkar dalam kondisi seperti ini. Malam semakin larut. Raka berakhir di sebuah penginapan kelas melati di pinggiran kota yang berbau apak dan lembab. Kamar sempit itu hanya berisi satu tempat tidur dengan kasur yang sudah tipis dan sebuah kipas angin yang berderit bising. Ia melempar tas kainnya ke lantai dan merebahkan diri. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya tumpah juga. Bukan karena ia menyesali perbuatannya pada Alia,
melainkan karena ia menyesali hilangnya kenyamanan yang selama ini ia nikmati. Ia merasa dunia sangat tidak adil. Kenapa dia harus membohongiku? Kenapa dia pura-pura miskin? Tangisnya terisak. Jika aku tahu dia kaya, aku tidak akan pernah melakukan ini. Ego Raka masih menolak untuk mengakui bahwa masalah utamanya bukan pada harta Alia, melainkan pada karakternya yang busuk. Bahkan di titik terendahnya, ia masih merasa sebagai korban. Keesokan paginya, Raka terbangun oleh suara keras dari luar kamar. Ia mencoba memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari kantor yang mengatakan bahwa semua ini hanya lelucon atau ujian kepemimpinan. Namun, yang ia temukan justru lebih buruk. Ponselnya dibanjiri notifikasi dari media sosial. Foto-foto dirinya saat diusir semalam ternyata telah tersebar. Seseorang, mungkin tetangganya atau salah satu pengawal Pak Surya, telah mengunggah video singkat dengan caption, "Direktur sombong diusir istri sah karena ternyata hanya numpang hidup di rumah mertua konglomerat." Video itu menjadi viral. Ratusan komentar pedas menghujatnya. Ada yang menyebutnya, laki-laki parasit, si muka tembok, hingga, contoh nyata kacang lupa kulitnya. Raka merasa seolah-olah seluruh dunia sedang menunjuk wajahnya dan tertawa. Putus asa, ia mencoba menghubungi beberapa teman akrabnya untuk meminjam uang atau meminta tempat bernaung sementara. "Halo, Andi? Ini Raka. Bisa aku menginap di tempatmu beberapa hari?" "Aduh, Raka. Aku dengar beritanya. Maaf ya, istriku tidak mengizinkan ada orang luar menginap. Lagi pula, aku dengar kau bermasalah dengan keluarga Pratama? Waduh, aku tidak berani ikut campur. Sukses ya." Klik. Satu persatu temannya menjauh. Mereka yang dulu selalu memuji Raka saat ia mentraktir mereka di bar mewah, kini menghilang seperti asap. Raka baru menyadari bahwa dalam dunianya yang penuh kepalsuan, ia tidak memiliki satu pun teman sejati. Ia berjalan keluar dari penginapan dengan perut keroncongan. Di sebuah warung makan pinggir jalan, ia melihat televisi yang sedang menayangkan berita ekonomi. Wajah Alia muncul di sana. Ia tampak sangat anggun dan berwibawa dalam balutan jas kerja formal, sedang memberikan pidato singkat tentang pengangkatan dirinya sebagai CEO baru Pratama Distribution. "Kami akan melakukan audit menyeluruh dan membersihkan perusahaan dari praktik-praktik yang tidak beretika," ucap Alia di layar kaca dengan nada yang tenang namun mematikan. Raka terpaku di depan warung itu. Ia melihat wanita yang dulu selalu menyiapkan sarapan untuknya dengan tangan lembut. Kini telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat berkuasa. Sosok yang secara sah telah menghancurkan masa depannya. Di titik nadir ini, Raka menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan rumah dan pekerjaan. Ia telah kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa syarat. Dan ia melakukannya demi mengejar bayang-bayang kesombongan yang kini justru mencekiknya hingga habis. 3 hari telah berlalu sejak malam penghinaan itu. Namun bagi Raka, waktu seolah berhenti berputar. Ia kini duduk di bangku taman kota yang kusam, menatap nanar ke arah gedung pencakar langit berlogo Pratama Group yang menjulang tinggi di cakrawala. Pakaian yang dikenakannya, jas mahal yang kini tampak kotor dan berbau keringat, menjadi saksi bisu kejatuhannya yang tragis. Perutnya melilit perih. Sisa uang di dompetnya hanya cukup untuk membeli sebotol air mineral dan sebungkus roti murahan. Rasa lapar dan kehinaan akhirnya meruntuhkan sisa-sisa egonya. Ia menyadari bahwa tanpa Alia, ia bukan siapa-siapa. Ia hanyalah pria biasa dengan kemampuan rata-rata yang kebetulan diberi panggung megah oleh mertuanya. Dengan sisa keberanian yang ada, ia memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling memuakkan bagi harga dirinya, memohon ampun. Raka berjalan kaki menuju gedung kantor pusat. Ia tidak lagi datang dengan mobil SUV putih yang mengkilap, melainkan dengan napas yang terengah-engah dan penampilan yang menyerupai gelandangan. Saat tiba di lobi, petugas keamanan yang dulu selalu membukakan pintu sambil membungkuk, kini segera menghadangnya. "Maaf, Anda tidak boleh masuk," ucap petugas itu dengan nada tegas. "Ini aku, Raka. Aku ingin bertemu Alia, maksudku, Ibu Alia. Aku suaminya," teriak Raka parau. "Anda mantan suaminya, Pak Raka."
Dan nama Anda ada dalam daftar hitam dilarang masuk ke seluruh area Pratama Group. Balas petugas itu tanpa kompromi. Keberuntungan, atau mungkin takdir yang ingin mempermainkannya lebih jauh, muncul saat iring-iringan mobil Mercedes Maybach hitam yang sangat ia kenali berhenti di lobi. Pintu terbuka, dan Pak Surya turun bersama Alia. Mereka tampak sangat serasi dalam wibawa mereka, dikelilingi oleh staf dan pengawal yang sigap. Alia! Alia, tunggu! Raka berteriak histeris, mencoba menerobos penjagaan. Para pengawal segera bertindak, namun Pak Surya memberikan isyarat untuk membiarkan Raka mendekat sejenak. Raka berlari lunglai dan tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin. Di hadapan banyak orang yang mulai berkerumun, Raka bersujud, mencium ujung sepatu Pak Surya dan mencoba meraih tangan Alia. Maafkan aku. Alia, Pak Surya, aku mohon. Aku hilaf. Aku gila karena jabatan itu. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku akan menjadi asisten, supir, atau tukang sapu sekalipun, asal aku bisa kembali bersamamu, Alia. Raka meracau dengan air mata dan ingus yang bercampur aduk di wajahnya. Suasana lobi yang megah itu mendadak hening. Banyak staf kantor yang dulu pernah dibentak oleh Raka kini melihat pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ada yang merasa kasihan, namun lebih banyak yang merasa ini adalah pembalasan yang setimpal. Pak Surya menatap pria yang bersujud di kakinya itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada amarah yang meluap, hanya ada kekosongan. Bangunlah, Raka. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi di tempat umum. Tidak, Pak. Saya tidak akan bangun sebelum Alia memaafkan saya. Alia, sayang, ingatkah kau saat kita pertama kali bertemu? Kau bilang kau mencintai ketulusanku. Aku masih pria yang sama, Alia. Raka terus merengek, mencoba membangkitkan kenangan masa lalu untuk melunakkan hati istrinya. Alia menarik napas panjang. Ia menatap Raka yang bersujud di bawahnya, pria yang dulu ia anggap sebagai pelindungnya. Raka, kau bilang kau pria yang sama? Pria yang kucintai dulu adalah pria yang menghargai orang tua. Pria yang bekerja keras tanpa memandang rendah orang lain. Tapi pria yang ada di hadapanku sekarang hanyalah seorang pengecut yang takut kehilangan kemewahan. Alia membungkuk sedikit. Suaranya sangat tenang namun tajam merobek jantung Raka. Kau tidak merindukanku, Raka. Kau merindukan mobil dinasmu. Kau merindukan rasa hormat palsu dari stafmu. Dan kau merindukan kenyamanan yang kau dapatkan dari keringat ayahku. Kau bersujud sekarang bukan karena menyesal telah menyakitiku, tapi karena kau sadar kau tidak bisa hidup susah. Tidak, Alia. Aku benar-benar mencintaimu. Cukup, Raka. Potong Pak Surya. Aku pernah memberimu segalanya. Aku memberimu pekerjaan, rumah, dan yang paling berharga, aku mempercayakan putri tunggalku padamu. Tapi kau mengkhianati ketulusan itu dengan kesombongan yang menjijikan. Kau mengusirnya seperti sampah, dan sekarang kau datang merangkak meminta kembali tempatmu. Pak Surya memberi isyarat kepada pengawal untuk menjauhkan Raka. Sujudmu ini sudah terlambat, Raka. Sangat terlambat. Pintu maaf kami mungkin ada secara manusiawi, tapi pintu untuk kembali ke kehidupan kami sudah tertutup rapat dan terkunci mati. Alia menegakkan tubuhnya, kembali ke sosok CEO yang dingin dan profesional. Bramantio sudah menyiapkan dokumen perceraian resmi secara negara. Aku tidak menuntut apapun darimu, karena memang kau tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tanda tangani itu besok di kantornya, dan jangan pernah muncul lagi di hadapanku atau keluargaku. Alia dan Pak Surya berjalan masuk menuju lift eksekutif tanpa menoleh lagi. Pintu lift tertutup dengan dentingan halus, meninggalkan Raka yang masih terduduk lemas di lantai lobi. Beberapa karyawan yang lewat mulai berbisik-bisik sambil menunjuknya. Petugas keamanan kemudian menarik bahu Raka, memaksanya berdiri dan menyeretnya keluar menuju pintu putar. Silakan pergi, Pak. Anda sudah mendengar perintah Ibu Alia. Ucap satpam itu dingin. Raka berdiri di trotoar depan kantor, terpaku melihat pantulan dirinya di kaca gedung yang megah. Ia melihat seorang pria hancur yang telah membuang permata demi mengejar kerikil yang berkilau.
Ia telah bersujud. Ia telah merendahkan dirinya sehina-hinanya. Namun pintu istana yang dulu ia tempati kini telah benar-benar tertutup. Penyesalan itu datang dalam bentuk rasa sepi yang sangat mencekam, menyadarkannya bahwa dalam hidup, ada beberapa kesalahan yang tidak bisa ditebus hanya dengan air mata dan sujud yang terlambat. Matahari sore itu bersinar terik, memantulkan cahaya pada kaca-kaca gedung Pratama Group yang menjulang tinggi. Namun bagi Raka, cahaya itu terasa membakar kulitnya yang kini kusam dan tak terawat. Setelah diusir secara memalukan dari lobi kantor, ia tidak lagi memiliki sisa harga diri untuk melawan. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju kantor pengacara Bramantio untuk menyelesaikan satu-satunya ikatan yang masih menyambungnya dengan kehidupan lamanya, surat cerai. Di kantor Bramantio yang serba minimalis dan dingin, Raka duduk di hadapan meja kayu jati yang besar. Bramantio menyodorkan seberkas dokumen dengan sampul biru tua. "Silakan tanda tangan di sini, Saudara Raka," ujar Bramantio tanpa emosi. "Ibu Alia tidak menuntut ganti rugi atas penyalahgunaan dana kantor yang kau lakukan untuk keperluan pribadi selama 2 tahun terakhir. Beliau menganggapnya sebagai biaya, pelunasan, atas waktu yang terbuang selama menikah denganmu. Namun, jika kau mencoba mengganggu kehidupan beliau lagi, berkas pidana itu akan segera kami limpahkan ke kepolisian." Tangan Raka gemetar saat memegang pulpen. Ia melihat nama Alia Pratama bersanding dengan namanya untuk terakhir kali. Dengan satu goresan tinta, ia secara resmi melepaskan semua akses ke dunia yang dulu ia puja. Setelah selesai, ia keluar dari gedung itu tanpa membawa apa-apa selain sebuah salinan surat dan tas kain usangnya. Sementara itu, di rumah mewah yang dulu ditempati Raka, suasana sangat berbeda. Sebuah truk besar bertuliskan, "Pembersihan sterilisasi," terparkir di depan gerbang. Alia berdiri di teras, namun ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana. Ia tampak berwibawa dengan kemeja sutra dan celana kain yang elegan. "Buang semua furnitur di kamar utama," perintah Alia kepada para petugas. "Ganti karpetnya, cat ulang dindingnya, dan pastikan tidak ada satupun aroma atau benda yang mengingatkanku pada penghuni sebelumnya." Pak Surya berjalan mendekati putrinya, menyandarkan tangan di bahunya. "Kau yakin ingin tetap menyimpan rumah ini, Alia? Ayah bisa membelikanmu villa baru di Bali atau penthouse di pusat kota." Alia tersenyum tipis. "Rumah ini tidak salah, Ayah. Yang salah adalah orang yang aku izinkan masuk ke dalamnya. Aku ingin merubah tempat ini menjadi rumah singgah bagi wanita-wanita yang mengalami kekerasan ekonomi dan verbal. Aku ingin tempat ini menjadi simbol kekuatan, bukan simbol kesombongan Raka lagi." Pak Surya mengangguk bangga. "Pembersihan total. Ayah suka cara berpikirmu." Waktu terus berjalan. 6 bulan kemudian, kehidupan telah benar-benar berubah arah bagi kedua belah pihak. Alia Pratama kini dikenal sebagai salah satu pengusaha wanita paling berpengaruh. Di bawah kepemimpinannya, Pratama Distribution mencatat keuntungan rekor. Ia tidak lagi menyembunyikan identitasnya, namun ia tetap dikenal sebagai atasan yang adil dan tegas. Ia sering terlihat di acara-acara sosial, membantu mereka yang terpinggirkan, persis seperti nilai-nilai yang diajarkan ayahnya. Sebaliknya, Raka telah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Tanpa referensi kerja dan dengan nama yang sudah cacat di dunia bisnis, ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan manajerial dimanapun. Ia sempat mencoba melamar sebagai staf biasa, namun setiap kali HRD mencari namanya di internet, video, direktur yang diusir, itu selalu muncul sebagai hasil pencarian teratas. Raka kini bekerja sebagai buruh angkut di sebuah gudang kecil di pinggiran kota. Tangannya yang dulu halus dan sering menggenggam gelas kristal, kini kasar dan penuh luka karena mengangkat peti-peti berat. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang sempit yang pengap. Suatu sore, saat Raka sedang beristirahat di pinggir jalan sambil menyeka keringatnya dengan handuk kumal, sebuah mobil Mercedes Maybach hitam melintas pelan karena kemacetan. Raka membeku. Ia mengenali mobil itu. Kaca mobil itu turun sedikit. Alia duduk di kursi belakang, sedang berbicara di telepon melalui AirPage. Wajahnya tampak bercahaya, penuh dengan ketenangan yang tidak pernah ia miliki saat masih bersama Raka.
Alia sempat menoleh ke arah kerumunan buruh di pinggir jalan. Matanya menyapu wajah Raka selama 1 detik. Namun, tidak ada kilatan kemarahan, dendam, atau bahkan pengenalan di mata Alia. Ia menatap Raka seolah-olah pria itu hanyalah bagian dari dekorasi jalanan yang tidak penting. Baginya, Raka benar-benar sudah menjadi orang asing yang tak lagi memiliki ruang di hatinya, bahkan untuk sekadar dibenci. Kaca mobil naik kembali, dan kendaraan mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Raka yang berdiri mematung di tengah debu jalanan. Raka menunduk, menatap sandal jepitnya yang sudah tipis. Ia teringat kembali kata-katanya di telepon malam itu. Putrimu sudah bukan bagian dari keluarga kami. Kini ia menyadari betapa bodohnya ia saat itu. Kata-katanya telah menjadi kenyataan bagi dirinya sendiri. Ia bukanlah siapa-siapa tanpa keluarga itu. Ia telah membuang istana demi sebuah gubuk derita. Dan ia telah membuang berlian demi segumpal tanah. Raka kembali mengangkat peti kayu ke atas bahunya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat. Seberat penyesalan yang akan ia bawa seumur hidupnya. Pembersihan telah selesai. Alia telah bersih dari masa lalunya. Sementara Raka terpuruk dalam kotoran kesombongan yang ia ciptakan sendiri. Di bawah langit yang mulai menggelap, ia akhirnya mengerti bahwa kekuasaan tanpa kerendahan hati hanyalah sebuah istana pasir yang menunggu ombak untuk meratakannya dengan tanah. Tamat.